Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pastinya luar biasa, dahsyat, yes. Puji nama Tuhan, walaupun saat ini kita stay at home, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk kita bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, kakak mengajak kita semua untuk memuji Tuhan, setelah itu kita berdoa. Mari kita memuji Tuhan, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Mari kita berdoa bersama-sama, buka tangan, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu, kasih-Mu yang selalu limpah dalam hidup kami. Kami rindu belajar akan kebenaran firman Tuhan. Beri kami hikmat untuk kami bisa mengerti setiap kebenaran firman-Mu saat ini. Terima kasih Bapa, urapi kami, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kakak akan menyampaikan tentang kebenaran firman Tuhan, perumpamaan harta yang terpendam dan mutiara yang tak ternilai. Bahan ceritanya terdapat di Matius 13 ayat 44 sampai 46. Yuk, kita sama-sama buka Alkitab kita. Matius 13 ayat 44 sampai 46. Kita baca bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Perumpamaan tentang harta terpendam dan mutiara yang berharga. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang, lalu dipendamkannya lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Puji nama Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca saat ini. Ada seorang petani. Saatnya dia akan bekerja dan menggarap ladang tuannya untuk ditanami. Saat petani ini pergi bekerja, sampailah ia di ladang tuannya dan mulai mencangkul tanahnya. Saat mencangkul, petani itu melihat, wah, tanah ini perlu dicangkul semuanya untuk siap ditanami. Berkali-kali dia mencangkul beberapa tanah. Kemudian ada yang bunyi dari arah cangkulnya. Apakah itu? Mungkin batu yang dicangkulnya. Kemudian dia mencangkul lagi. Wah, sepertinya bukan batu. Sepertinya besi, benda besi yang ada di tanah ini. Dengan penasaran, petani itu kemudian melihat, wah, suatu barang ini. Kemudian dia gali lagi. Pakai tangannya, dia gali itu tanah pelan-pelan. Kemudian dia lihat, wah, ini sebuah peti harta karun.
segera petani ini bergegas untuk menanam kembali peti harta karun itu. Ditimbunnya kembali peti harta karun itu di dalam tanah. Kemudian petani itu bergegas ke rumahnya untuk menjual seluruh harta kepunyaannya. Tujuannya apa? Dia menjual supaya hasil dari harta yang ia miliki, yang sudah dia jual, hasilnya dia mau pakai beli ladang tersebut. Kenapa dia mau beli ladang tersebut? Karena di ladang itu tersimpan harta yang terpendam. Akhirnya petani itu sudah menjual seluruh hartanya. Kemudian ia menghadap kepada tuannya dan mengatakan, "Tuan, saya mau beli ladangmu." Kemudian tuannya mau menjualnya, dan akhirnya petani ini dapat memiliki ladang tersebut. Dan ladang itu memiliki harta karun yang luar biasa. Petani itu tidak kecewa menjual semua harta miliknya, karena dia tahu harta karun yang terpendam di ladangnya itu nilainya lebih berharga dari semua harta yang dia punya sebelumnya. Kemudian perumpamaan yang satu lagi. Ada seorang pedagang. Pedagang ini berdagang menjual perhiasan-perhiasan. Dia memiliki perhiasan yang begitu banyak. Ada gelang, ada cincin, dan lain sebagainya. Dia mempunyai harta yang banyak. Suatu saat, dia melihat sebuah mutiara yang begitu indah, yang dilihat begitu berkilau. Di antara seluruh harta yang dia punya, seluruh perhiasan yang dia punya, berlian mutiara ini jauh lebih indah dilihatnya. Dan dia tahu kalau mutiara ini sangat indah, pasti nilainya lebih berharga daripada harta perhiasan yang dia punya. Akhirnya pedagang itu menjual semua harta, semua perhiasan yang dia miliki, dan hasilnya dia pakai untuk membeli mutiara tersebut. Memang mutiara itu lebih mahal daripada harta-hartanya yang lain, daripada perhiasan yang dia punya. Tetapi dia tahu bahwa mutiara ini lebih berharga dari segalanya. Dia tidak menyesal walaupun mutiara ini hanya satu, tetapi nilainya begitu berharga dibanding perhiasan yang dia miliki sebelumnya. Begitu juga dengan murid-murid Tuhan Yesus. Saat murid-murid Tuhan Yesus dipanggil oleh Tuhan, waktu Tuhan memanggil murid-murid Tuhan Yesus, murid-murid Tuhan Yesus meninggalkan semua milik kepunyaannya, semua apa yang dia miliki dia tinggalkan dan memilih mengikut Tuhan Yesus, karena dia tahu dengan mengikut Tuhan Yesus damai sejahtera dia akan miliki, semuanya akan tercukupi, kebahagiaan akan dia peroleh. Nah, begitu juga dengan seorang petani yang sudah menjual harta bendanya untuk bisa memiliki harta yang terpendam, dan juga pedagang yang menjual seluruh perhiasannya untuk bisa memiliki mutiara yang tak ternilai, mutiara yang begitu berharga, yaitu Kristus Tuhan Yesus dan kerajaan surga. Pertanyaannya sekarang, apakah menurut adik-adik Tuhan Yesus kita itu ajaib? Nah, sebagai contoh bahwa Tuhan kita itu ajaib. Saat kita jatuh dalam dosa, Tuhan Yesus mengampuni kita. Tuhan Yesus rela disalib untuk menghapus dosa-dosa kita semua. Saat kita
berdoa meminta sesuatu, Tuhan Yesus mengabulkan doa kita. Saat kita sakit, Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Saat kita membutuhkan sesuatu, Tuhan Yesus mencukupkan setiap keperluan kita. Mari adik-adik, Tuhan Yesus sudah memberikan segalanya yang Ia miliki untuk kita. Tuhan Yesus menginginkan kita untuk mengasihi Dia dengan segenap hati kita. Kita bisa mencari Tuhan Yesus dan menemukan Tuhan Yesus melalui doa kita setiap hari dan membaca kebenaran firman Tuhan. Di dalam roh kita, saat kita berdoa, saat kita membaca kebenaran firman Tuhan, roh yang ada di dalam diri kita akan merasakan sukacita yang besar, akan merasakan suatu damai sejahtera yang luar biasa yang datangnya daripada Tuhan. Kita merasakan bahwa Tuhan Yesus selalu ada bagi hidup kita, maka Ia akan mau ditemui. Puji nama Tuhan. Kebenaran firman Tuhan yang singkat ini biarlah mengajarkan kita untuk kita bisa mengasihi Tuhan dengan setulus hati kita, dengan segenap hati kita. Kita mau mengikut Tuhan, meninggalkan semua hal-hal yang tidak penting, meninggalkan semua harta duniawi, meninggalkan semua masa lalu kita yang jelek. Kita mau ikut Tuhan, kita mau selalu berserah kepada Tuhan. Amin. Kebenaran firman Tuhan pada hari ini dan ayat hafalan minggu ini terdapat di Yeremia 29 ayat 13. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Baik adik-adik, mari kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah mengajarkan kami untuk kami selalu mencari Engkau. Kami selalu mengandalkan Tuhan, kami selalu berharap dan berserah kepada Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, hati ini selalu berserah kepada Tuhan, selalu menginginkan Tuhan, dan selalu berharap hanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, adik-adik, kebenaran firman Tuhan sampai di sini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan-Mu, kasih setia-Mu bagi hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu yang mengajarkan kami untuk selalu mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan selalu setia kepada Tuhan dengan setulus hati kami. Kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu menyertai dan melindungi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami, dan seluruh milik kepunyaan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat adik-adik semua yang sudah bersama-sama kakak mempelajari kebenaran firman Tuhan hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.